Profil satuan pendidikan di jenjang Disdasmen terdiri dari pernyataan di atas yang termasuk pada komponen input ditujukan oleh input itu: 1. Mutu dan relevansi belajar salah. Yang 2. Pemerataan pendidikan yang bermutu salah. Mutu dan relevansi pembelajaran salah. 4. Kompetensi dan kinerja betul. Pengelolaan sekolah yang partisipatif betul. Berarti jawabannya 4 dan 5D. Untuk mendapatkan laporan rapor pendidikan, maka laman yang perlu dikunjungi pada platform rapor pendidikan adalah: untuk mendapatkan laporan rapor pendidikan, berarti tindak lanjut C. Soal ketiga, profil satuan pendidikan terdiri dari pernyataan di atas yang termasuk pada komponen proses. Jawabannya adalah 1. Mutu dan relevansi belajar salah. Pemerataan pendidikan yang bermutu salah. Mutu dan relevansi pembelajaran, jawabannya yang ketiga C. Selanjutnya, pengelolaan sekolah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel dapat dicapai dengan melibatkan kepala sekolah dan guru dalam menyusun rencana perencanaan. Yang B, meningkatkan jumlah sarana. C, melibatkan semua warga sekolah untuk berpartisipasi dalam peningkatan mutu. Yang D, melibatkan beberapa warga sekolah yang sesuai dengan pertimbangan kepala sekolah. Jadi menurut saya itu yang C ya, melibatkan semua warga sekolah. C. Soal kelima, dimensi yang tidak terdapat dalam rapor pendidikan satuan pendidikan pada jenjang Disdasmen, yaitu B. Pemerataan pendidikan yang bermutu ini urusan pemerintah daerah. Soal ke-6, berikut adalah proses yang terkait dengan dimensi mutu dan relevansi pembelajaran. A. Proses belajar pasca didik. Pengelolaan anggaran. B. Penilaian kinerja. Yang D. Pemerataan jumlah guru. Jawabannya A ya, karena mutu dan relevansi pembelajaran yaitu proses belajar peserta didik. Soal ke-7, manakah pernyataan berikut yang kurang tepat mengenai rapor pendidikan? Kurang tepat ya. Rapor pendidikan sebagai sumber utama dasar analisis, perencanaan, dan tindak lanjut peningkatan mutu pendidikan, betul. B. Rapor pendidikan bukan untuk menghukum dan mencari siapa yang salah, betul. Rapor pendidikan dapat digunakan untuk menegur satuan pendidikan dan daerah. Ini mungkin yang salah ya. Yang D, rapor pendidikan bukan sebagai tambahan beban dokumen administrasi. Ini benar. Jadi menurut saya yang C ya, yang salah ya. Rapor pendidikan dapat digunakan untuk menegur satuan pendidikan dan daerah. Soal ke-8, apa peran rapor pendidikan bagi satuan pendidikan? Yang A dulu, sebagai alat perankingan antara satuan pendidikan dan satuan pendidikan lainnya, kurang tepat. Sebagai dokumen administrasi tambahan yang perlu diisi, juga kurang tepat. Sebagai alat bantu dalam mencari kesalahan, kurang tepat. D. Sebagai alat bantu dalam peningkatan dan perbaikan mutu layanan pendidikan. Jadi yang tepat adalah D. Soal ke-9, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut ini. Kita lihat pertanyaannya. Manakah yang perlu Anda perhatikan jika satuan pendidikan Anda akan menggunakan rapor pendidikan? Dari yang pertama, nomor 1, rapor pendidikan dapat digunakan sebagai alat perbandingan tentang capaian dari berbagai satuan pendidikan.
nomor 2 dulu kita lihat ya. Rapor pendidikan akan didiskusikan secara konstruktif dengan warga sekolah untuk membenahi mutu pendidikan. Ini betul. Yang ketiga, rapor pendidikan dapat digunakan sebagai alat untuk mencari akar permasalahan di satuan pendidikan. Mungkin juga betul. Yang keempat, rapor pendidikan dapat digunakan untuk memberikan peringatan kepada satuan dan daerah. Ini salah ya. Jadi yang paling tepat 2 dan 3, jawabannya B. Soal ke-10, apakah fungsi utama rapor pendidikan bagi satuan pendidikan? Sebagai bahan ujian untuk peserta didik, kurang tepat. Sebagai sumber data utama, objektif dan terintegrasi bagi satuan pendidikan, betul ya. Coba yang C, sebagai materi untuk meningkatkan kualitas guru, bukan hanya guru ini, sebagai materi diskusi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, sebagai sumber data utama, objektif dan terintegrasi bagi satuan pendidikan. Soal ke-11, apakah manfaat rapor pendidikan dalam sistem administrasi dan pengelolaan data di satuan pendidikan? Yang A, mempermudah pengukuran dan evaluasi hasil belajar peserta didik. B, meringankan beban orang tua siswa. Ini kurang tepat. C, meringankan beban administrasi melalui penyajian data yang terintegrasi. Yang D, sebagai media komunikasi antara pihak satuan pendidikan dan publik. Jadi menurut saya yang paling tepat itu C ya, meringankan beban administrasi melalui penyajian data yang terintegrasi. Kemudian soal ke-12, mengapa satuan pendidikan perlu menggunakan rapor pendidikan dalam kegiatan perencanaan dan penganggaran? Dari yang A, karena rapor pendidikan dapat digunakan untuk menghakimi, salah. B, karena rapor pendidikan menyajikan sumber data yang objektif sehingga dapat membantu menentukan kegiatan yang tepat dan berdampak besar. Mungkin benar ini ya. Yang C coba, karena rapor pendidikan memberikan pemahaman yang komprehensif terkait kondisi daerah di sekitar satuan. D, karena rapor pendidikan merupakan media komunikasi yang ideal bagi satuan. Menurut saya yang paling tepat adalah B ya. Rapor pendidikan menyajikan sumber data yang objektif sehingga dapat membantu menentukan kegiatan yang tepat dan berdampak besar. Kita cek jawaban, kumpulkan. Oke, jawabannya luar biasa, pemahaman Anda sangat baik. Semoga bermanfaat ya.